Halo, selamat malam semuanya. Bersama dengan saya Vena. Kali ini saya mengundang Pak Prasetya Hendrata, Bunda Penalti kita untuk bergabung bersama kita untuk berbagi. Sambil menunggu beliau, para teman-teman yang sudah bergabung, yuk join. Kali ini kita akan bicarakan bagaimana tuh bahagia dari halo Pak Pras, yes. Halo. Yes, sambil menunggu Pak Pras dan menunggu teman-teman yang lain. Iya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apakah Iya, suaranya terdengar jelas? Yes, asik Pak. Oh, Mbak Uti Oke. langsung join juga. Oh, itu pengawasan itu. Pengawasan ya. Untuk teman-teman yang bergabung dengan kita, selamat malam. Terima kasih Pak Pras bersedia untuk sharing ke Insta Live di sini bersama dengan kita. Sama-sama. Iya. Pokoknya saya Nih, tinggal tunggu pertanyaan aja. tinggal tunggu pertanyaan. Iya. Kehabisan judul, jadi ya kita bikin sesuatu yang fun ya Pak ya. Ya. Malam-malam sambil kita Yes. susu jahe. Oh, asik. Saya ada pisang goreng Pak sama cireng buatan sendiri. Wah, itu dia. Hai juga Mbak Uti, ya teman-teman yang sudah berjoin, halo. Pak Pras, Ya, mesti saya yang bertanya atau Bapak yang langsung? Ya. saya Apa yang kira-kira itu Bapak akan bawakan topiknya malam ini buat kita, Pak? ya sebagaimana pembicaraan kita sebelumnya, Mhm. tergantung pertanyaannya apa. Oh, tergantung pertanyaan. Kalau gitu gini saya Tentang tanya ya. bahagia, Mhm. tentang Iya. happy, Mhm. atau tentang apa? Yes, kita kupas dulu bagaimana sekarang ini situasi kondisi COVID dimanapun kita bisa happy dan bisa tetap produktif misalkan. Oke, Hmm. banyak orang yang menyamakan antara bahagia Mhm. dengan perasaan senang, dengan Mhm. perasaan suka. Oh, ini ada bedanya nih, Pak. Ada. Jadi Oke. karena neurosemantics itu kan ilmu tentang Mhm. bagaimana makna di balik kata-kata. Mhm. Karena ketika kita mengucapkan, jadi kata-kata itu adalah simbol, Mhm. hanya perwakilan Mhm. dari keseluruhan isi kepala kita. Hmm. Nah, ini saya nggak tahu kalau malam ini saya mau pakai istilah yang agak ribet apa nggak ini. Jadi kata-kata words is Mhm. linguistic symbol of Mhm. model of the word. Hmm. Model of the word. Sementara Mewakili apa ya, yang Pak. ada? Ya, mewakili saja. Mhm. Mhm. Yang namanya wakili itu tidak Mhm. sepenuhnya kan menggambarkan Exactly. pikiran kita yang sebenarnya. Ya. Sementara pikiran kita, model of the Mhm. world, Mhm. persepsi, Mhm. itu hanyalah representasi, perwakilan Mhm. yang kita buat sendiri dari dunia luar, teritori. Hmm. Hmm. Istilahnya the map, peta. Hmm. Peta Ya. itu gambarnya itu kan hanya mewakili, Hmm. representasi. Bentuk segitiga itu berarti gunung. Hmm. Panjang gini itu berarti rel. Kalau Hmm. ada Karena kita melihat tanda, ya, Pak. ya kalau ada tanda salib berarti gereja. Kalau ada tanda Hmm. bulan bintang itu masjid. Kalau ada tanda Hmm. cross itu berarti hospital. Nah, Hmm. artinya karena peta ini hanya perwakilan dari realitas, Mhm. maka semakin tepat peta kita, itu akan semakin mudah kita bernavigasi di realitas kehidupan. Hmm. Nah, maka pikiran kita ini adalah simbol yang kita susun sendiri.
Nah, di dalam pikiran kita ini ada apa? Ada gambar, ada suara, ada rasa. Di rasa itu ada bau dan kecap. Misalnya Ada rasa sakit juga ada, Pak. ada rasa sakit sensation, Iya, rasa sakit. Ya. Dan rasa sakit ini apakah realitas? Belum tentu. Saya pusing. Tapi apakah yang sakit kepalanya? Belum tentu. Siapa tahu dompet kita kosong. Kitanya pusing. Yang menyebabkan sakit di kepala. Nah, sehingga rasa yang kita rasakan itu hanyalah simptom. Kayak kita demam, itu hanya simptom. Nah, masalahnya di mana? Nah, itu kemudian didiagnosis. Oh, masalahnya ternyata di radang paru, radang kemih, atau di mana terjadi radang di mana, itu sehingga kita demam. Nah, begitu juga ketika kita merasa tidak bahagia, tidak senang, tidak suka, tidak bliss, tidak pleasure. Yang terjadi malah sebaliknya, misalnya takut, kecewa, anxiety, khawatir, jijik, itu adalah simptom. Itu adalah penanda. Itu adalah sinyal. Yang sebabnya apa? Nah, sebabnya itu ternyata ada di meaning, di makna yang kita beri kepada sesuatu. Kalau COVID ini kemudian gambaran tentang COVID apa sih? Nah, di sini kan kita bisa mendeteksi apakah perasaan kita ini perasaan yang disebabkan oleh sesuatu yang real atau sesuatu yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita, di peta kita. Misalnya kalau kita ketemu sama orang badan gede bawa parang, marah-marah. Itu ketakutan real atau ketakutan tidak real? Itu ketakutan real. Iya, ketakutan real. Karena dia pernah melihat, gitu kan, dan begitu marah gitu depan kita. Karena di depan dia itu ada orang marah-marah bawa parang, dan parang itu bahaya. Itu sama dengan kita berhadapan dengan di depan kita nih ada buaya. Bukan buaya darat ya, buaya beneran ini. Wah, udah mana begini. Kemudian kita takut. Takut apa? Takut digigit, takut dimakan. Itu namanya ketakutan yang real. Waspada ya, Pak. Akan ada sesuatu di balik itu. Jadi kan kita jadi takut kan, karena ada kewaspadaan. Oh, dia kan bisa gigit gitu ya. Belum. Kalau kewaspadaan itu, ini masih cerita tentang ketakutan yang real ya. Oke. Yes. Kita belum bicara tentang apa sih sebetulnya di balik sang takut itu. Jadi ini masih ketakutan real dulu. Nih kita. Okay. Oh, panjang. Kalau bisa nggak usah tanya-tanya. Saya ngomong aja sampai 1 jam. Siap. Siap. Ya. Nah, tapi juga ada ketakutan yang kita ciptakan sendiri yang namanya learn fear. Ketakutan yang dipelajari. Apa itu? Ketika kita seolah-olah melihat, itu kok ada pocong. Emang ada pocong itu? Pocong tuh nggak ada. Kuntilanak itu nggak ada. Nah, dia belajar, learn bahwa ketika dia waktu kecil, dia nonton film horor, ada pocong di sana, sangat takut. Sehingga ketika dia, ya kalau di hipnosis kan kita tahu begitu kita fokus kepada sesuatu, kemudian gelombang masuk ke alfa mendekati theta, kita mengalami positive visual hallucination. Nggak ada tuh ngelihat pocong siang-siang lagi apa, nggak ada fokusnya, di antara pohon pisang, olahraga atau gitu. Nggak ada. Artinya ketika kita gelombang beta itu nggak muncul itu. Tapi begitu kita gelombang mendekati theta, kita pokoknya malam ini kita bikin ribet aja. Ketika mendekati gelombang theta, barulah di situ terjadi positive visual hallucination. Perpustakaan memori yang sudah tertanam itu keluar di sana, terproyeksi. Ada pocong, ada genderuwo. Nah, itu adalah learn fear. Nah, terkait tadi dengan pertanyaan, so COVID ini bagaimana?
Nah, maksudnya di sini. Jadi bagaimana kemudian perasaan kita, dari perasaan itu kemudian sikap kita bagaimana, kemudian tindakan kita bagaimana, itu tergantung dari bagaimana kemudian kita menggunakan ada yang namanya mindset. Saya lebih suka menyebutnya sebagai frame of mind. Frame of mind itu bingkai berpikir. Frame. Nah, saya boleh cerita dulu tentang frame nggak? Biar makin bingung. Boleh. Nah, kita waktu kecil kan frameless. Frameless itu, frame ini frame ya, bingkai ya. Ini frameless, nggak ada bingkai. Waktu kecil kita tuh frameless. Maksudnya gimana? Kita itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian setelah kita memiliki kemampuan hold the mind, kira-kira umur 8-9 bulan, belasan bulan, kita mulai hold the mind, maksudnya kita sudah mulai bisa melihat, menahan sesuatu dalam pikiran kita. Kalau sebelum itu, orang bayi itu nggak mampu hold the mind. Makanya waktu bayi cilup, bah, ketawa gitu. Cilup, bah, ketawa yang sama. 10 kali ketawa ya tetap sama. Kenapa? Karena dia nggak punya memori, dia nggak hold the mind. Tapi ketika dia sudah mulai 3 tahun, begitu ibunya cilup, bah, kan sudah mulai termemorize. Oh begitu. Begitu cilup, bah, apaan mah? Nggak excited lagi karena sudah hold the mind. Kritisnya udah muncul. Kalau kritis itu di usia sekitar di atas 11-12 tahun. Jadi ini masih kemampuan hold the mind saja. Nah, pada saat itu kemudian jatuh misalnya, dia mulai umur 1, 2, 3 tahun jatuh. Begitu jatuh, dipeluk sama ibunya. Aduh, diam ya nak ya. Ini meja ini salah ya. Nakal meja. Dipukullah meja itu. Nah, awal nggak apa-apa. Itu berguna bagi keadaan dia pada saat itu kan. Yang tergantung secara emosi kepada orang lain. Masih dependent. Tapi kelamaan itu dilakukan tanpa sadar oleh ibunya yang mungkin ilmu parentingnya belum terlalu canggih. Akhirnya dia punya menarik satu kesimpulan. Konsep dalam pikirannya. Oh, ternyata kalau ada apa-apa denganku, aku sakit, aku jatuh. Ada sesuatu maka yang salah bukan aku. Iya, ada orang lain yang salah. salah. Lingkungan yang salah. Situasi yang salah. Itu kemudian kita di frame. Punya frame. Oh, ternyata orang lain yang bertanggung jawab atas penderitaanku. Oke, itu frame yang dari pengalaman. Belief, ya? Iya. Jadi frame adalah belief yang digunakan untuk menggovern pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita. Itu namanya frame. Jadi meaning, belief, frame itu sama. Nah, kita juga di frame. Nak, kamu itu orang miskin, nak. Oh, saya ini orang miskin. Kalau punya cita-cita sebagai orang miskin, nggak usah macam-macam lah. Jadi pegawai negeri saja. Oh, jadi pegawai negeri. Nah, kita dipenuhi dengan frame. Akhirnya kita juga mendapatkan framing dari media, framing dari iklan, framing dari sinetron Indonesia, framing dari Hollywood. Oh, ternyata cantik itu nggak gendut, cantik itu harus kurus dan putih, putih, tinggi, tinggi. Nah, akhirnya ketika dia tidak mengalami hal itu, rendah dirilah dia. Hidup dia diatur oleh frame yang ada di pikiran dia. Nah, balik lagi pertanyaan tadi. So, COVID ini gimana? Nah, tergantung dari frame kita sekarang. Ya. Apakah memandang COVID ini sebagai hambatan, sebagai bahaya, sebagai keruntuhan? Ataukah ada sesuatu maksud kita menggunakan frame spiritual untuk melihat segala sesuatu ini, sehingga itu membuat kita menjadi, oh ternyata, kalau saya ya,
Hmm. Loh, Tuhan itu kan maha sempurna. COVID itu kan ciptaan Tuhan. Pasti ciptaan Tuhan itu sempurna Ada. dan ditujukan untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Nah, tinggal sekarang apa itu pesan sang COVID kepadaku sebagai perwakilan atau sebagai pasukan Tuhan untukku. Nah, nanti kita dapat, oh Dan ternyata. tiap orang berbeda tuh ya Pak. Dan setiap orang berbeda tergantung Ya, pengalamannya. frame yang kekayaan frame dia. Semakin dia punya kekayaan frame, dia punya pilihan untuk memberi makna yang kemudian dia yakini, believe ini sebagai apa. Bahagia atau menderita, ya itu tergantung problemnya ada di frame Pilihan. kita, bukan di bahagia kita. Nah, bingung kan? Enggak. Enggak ya? Good. Ketika kita memilih dan berpikir sesuatu yang tadi, dengan adanya COVID aku bisa lebih kreatif misalkan. Terus aku bisa melihat kayak misalkan binatang-binatang semua keluar gitu ya, langit lebih cerah gitu. Jadi ketika saya berpikir gitu kan, ya berarti pilihan dari frame saya atau bingkai saya misalnya. Dan atau barusan tadi untuk melihat lebih. Ya. Dan barusan tadi adalah demonstrasi bahwa who set the frame will control the game. Ketika saya mencoba framework ke Mbak Vena kan, bingung kan? Itu kan sebuah framing. Kemudian Mbak Vena begini, enggak, karena Mbak Vena memiliki satu frame yang kemudian bisa mengontrol frame saya. Ini nggak bingung kok buat saya. Ini oke. Nah, itu namanya frame. Frame above the frame. Nah, manusia diciptakan mampu untuk melakukan set the frame. Asal kita pada posisi sebagai pelaku. Sebagai subjek, bukan objek. Sebagai pelaku, bukan korban. Nah, di COVID Jelasin, ini, Pak. Iya. Di COVID ini, kalau kita menjadi korban, dari frame pikiran kita sendiri, ya sudah. Kita stuck, kita bingung, kita sedih, kita marah dengan situasi. Gua dulu sebelum COVID ini gini jagoan. Bisnis gue ini begini, sekarang kacau nih. Apalagi sekarang satu rumah lebih lama dengan istri gua. Nah. Masuk di kita pada topiknya ya. Itu sampai aku melihat itu ya di berita ya Pak Pras, yang dimana orang di China kalau nggak salah ya waktu pertama kali mereka sampai angka perceraian tuh tinggi. Oke. Ya, itu karena mungkin kedua-duanya punya frame yang melihat diri dia sebagai korban. Apakah seperti itu jadi? Iya, otomatis kalau seperti itu kan, walaupun begini, perceraian itu tidak indikator 100% bahwa seseorang itu menjadi korban. Karena perceraian adalah tool, alat untuk menyelamatkan situasi, menyelamatkan hidup. Ketika dia bercerai dengan keputusan sadar, conscious, mindful, dan siap menerima segala risiko dan konsekuensi. Kan kita bebas memilih keputusan. Tapi once kita ngambil satu keputusan, kita tidak bebas dari konsekuensi dan risikonya. Nah, ketika seseorang sudah mengambil keputusan, tapi akibat keputusan itu dia tidak mau menerima konsekuensi dan risikonya, nah, dia jadi korban. Biasanya dia lempar tanggung jawab. Gue sih, dia sih, blaming, finger pointing. Nah, yang tadi kita belajar kayak anak kecil itu menyalahkan. Bukan salahku, salah ini, itu salah orang lain. Ya. Nah, sehingga boleh jadi angka perceraian pada saat masa COVID ini terjadi, yaitu indikasi bahwa ada suatu frame yang ada di pikiran masing-masing mereka yang sudah tercipta, terkondisi sebelum COVID. Yaitu makna. Jadi sebetulnya apa sih makna pasangan untukku? The meaning you give, the life you live. Kalau kita memberi, misalnya nih, susu, jahe,
Hmm. Kalau setiap kali saya, atau misalnya anak-anak lah, anak-anak itu Mhm. suka Mhm. kue misalnya, Mhm. kemudian ibunya setiap kali dia berbuat baik dikasihlah kue, kue Hmm. apalah gitu. Kemudian kalau dia berprestasi kasih kue, Mhm. kalau bikin keluarganya happy kasih kue. Kasih. Pokoknya Ya. sesuatu yang baik-baik dari anak itu dikasih kue. Nah, sama dengan tadi peristiwa membuat konsep di dalam Memaknai. pikirannya, Ya. frame tadi. Berarti kue ini tidak sekedar kue. Kue ini tidak Hmm. sekedar makanan. Kue ini sudah jadi tanda Lambang kasih kehadiran ibu, sayang. kasih sayang Ya. ibu, acknowledgement, prestasi, Mhm. presence, Mhm. dan seterusnya. Mhm. Dan ketika anak itu sekian puluh tahun kemudian mengalami obesitas, dan setelah Mhm. diurut-urut itu ternyata kebanyakan Mhm. gula yang berasal dari Mhm. cookies, Mhm. bayangkan betapa Hmm. sulitnya dia meninggalkan kue itu. Karena di dalamnya bukan lagi hanya Ya. sekedar kue. Karena dia memberi Nah, miming itu ada kasih sayang ibunya di sana. kasih sayang ibunya. Artinya, meaning yang tidak terkontrol, too much meaning, Mhm. will kill you Mhm. juga. Itu membuat kita juga menjadi korban dari pikiran kita Jadi sendiri. korban dari Maka miming ya. pikiran kita sendiri, dari frame Ya. kita sendiri. Ya. Maka yang perlu Ya. kita lakukan adalah above the frame, menggeser Hmm. posisi kita menjadi pelaku yang mampu melihat apa sih makna, apa belief, apa konsep, Mhm. apa frame Mhm. yang kugunakan sehingga aku mengalami ini. Hmm. Ketika Jadi aku keluar bersama dulu dari istriku, situ ya Pak. iya, Keluar dulu ya. Jadi ibarat ini di sini keluar supaya kita nggak keluar. masuk ke dalam frame itu. Ya. Dan hanya manusia yang Mhm. diciptakan Tuhan mampu melakukan step back keluar dan Mhm. kemudian melihat pikiran sendiri. Nah, kalau di Mhm. neurosemantics namanya reflexivity Mhm. atau go meta. Meta, Mhm. seret, untuk melihat Mhm. pikiran kita sendiri, perasaan kita Mhm. sendiri, dan apa di balik pikiran kita tuh ada pikiran apa lagi, di balik pikiran ada pikiran apa lagi, dan ini pikiran berasal dari mana? Jangan-jangan waktu Mhm. aku kecil dulu, oh Mhm. ternyata, akhirnya kita bisa menelusuri di mana akar masalahnya. Akar masalahnya selalu ada di frame. Frame mana Mhm. yang akhirnya aku temukan dan perlu aku ubah. Ketika kita tidak Mhm. bahagia bersama istri di rumah, apalagi dengan Mhm. waktu yang lama, Mhm. pasti ada akarnya kan. Mengapa tidak Setuju. bahagia? Iya. Mengapa berantem terus? Mhm. Mengapa akhirnya bercerai? Nah, itu Mhm. yang perlu digali. Gali. Jadi masing-masing punya apa ya keikhlasan untuk melihat step back apa yang aku milikin tentang istri, apa yang aku milikin pemikiran tentang suami, dari mana akarnya dan Ya, ya. idealnya masing-masing. Tetapi kan Yes. kita tidak gini, kata saling itu yang merusak hubungan. Karena menuntut ya Kata Pak. saling. Ya, artinya apa? Salah satu tugas kita itu kan memahami pikiran, Hmm. perasaan pasangan kita. Mhm. Walaupun kita tidak bertanggung jawab atas pikiran dan perasaan dia, karena pikiran dan perasaan dia sendiri yang Ya, memutuskan memiliki. berperasaan seperti itu. Mhm. Maka saya tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan istri saya. Istri saya tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Bertanggung jawab atas, responsible for. Karena apa? Karena kebahagiaan saya sendiri yang punya kuasa, kendali. Saya punya power untuk memilih makna apa yang membuat saya bahagia. Atau makna apa yang tidak membuat saya bahagia. Itu saya sendiri. Begitu juga dengan istri saya. Kalau istri saya sudah melakukan banyak hal kepada saya, tetapi kemudian saya take it for granted, kemudian saya tidak appreciate dengan apa yang dia lakukan. Bahkan saya hanya berfokus kepada expectation saya yang belum dipenuhi oleh istri saya, sehingga segala yang dia lakukan itu nothing, kecuali sudah memenuhi ekspektasi saya. Maka yang terjadi, saya kan tidak bahagia.
saya Iya. kecewa. Itu pilihan saya sendiri. Iya. Nah, tetapi ketika saya sebagai suami, punya Mhm. hubungan sebagai suami, ada role di Mhm. sana, Mhm. Mhm. saya tidak bertanggung jawab atas, tapi Mhm. saya bertanggung jawab untuk. Mhm. Beda, bertanggung jawab atas Mhm. dan bertanggung jawab untuk. Saya bertanggung Mhm. jawab untuk mendengarkan dia, Mhm. untuk menafkahi dia, untuk Mhm. memenuhi harapannya, Mhm. untuk melindunginya, untuk. Mhm. Responsible to, not responsible Mhm. for. Mhm. Nah, memahami beda antara responsible for dan responsible to saja, ini sudah sangat Mhm. membantu dalam mengelola Rumah interaksi tangga. berpasangan rumah tangga Iya, itu. berpasangan. Ya. Nah, ketika saya, istri gue kok cemberut ya. Nah, Hmm. kuncinya adalah kita perlu paham dulu. Mhm. Kalau Seven Habits of Highly Effective People kan di habit Mhm. kedua Mhm. mengatakan, see first to Mhm. understand, then to be Mhm. understood. Jadi nggak Mhm. ada itu kita dimengerti orang lain Mhm. sebelum kita mengerti Mhm. orang lain itu. Nggak ada Mhm. rumusnya kita itu kemudian dimengerti orang lain sebelum kita mengerti orang lain. Mhm. Nah, maka kita mengerti dulu dia, loh tadi bahagia itu kan hanya simptom. Atau kecewa itu hanya Mhm. simptom. Marah itu hanya Mhm. simptom. Apa sih di balik Mhm. marah itu? Oh, ada Mhm. harapan. Harapan yang Mhm. belum dipenuhi oleh aku. Makanya Mhm. istriku marah. Mhm. Oh, oke. Waktu itu istri saya marah misalnya. Waduh, apa ini ya? Nah, karena udah punya ilmunya kan. Oke, Mhm. saya tidak tertipu oleh marahnya. Mhm. Saya dimarah itu tidak menjatuhkan harga diri saya. Karena Mhm. marah itu bukan tentang saya. Mhm. Marahnya istri saya adalah tentang istri saya. Yes. Makanya saya perlu tahu apa yang ada di balik marahnya sang istri saya. Oh, ternyata Mhm. harapan dia saya kalau mencet odol tuh yang benar, yang rapi. Kemudian kalau naruh anduk itu yang rapi. Karena istri saya OCD, golongan darah A. Oh, saya juga OCD Bu Uti. Halo. Nah, nah, Saya mengerti. berarti itu Ya. frame of Hmm. expectation itulah, dan Hmm. frame of meaning, makna yang dia berikan kepada perilaku saya itu adalah, loh, ini Hmm. suamiku ini orangnya kok berantakan. Meaning kan, Yes. Udah gemes harusnya dia banget punya katanya. rule. Ya. Dia punya rule. Dia punya rule, punya expectation dan rule, kalau naruh anduk itu yang rapi. Odol, mencet Ya. odol itu jangan Tengah-tengah. belentat sana sini. Yes. Yes. Rapi gitu. Nah, Ya. kemudian setelah saya tahu, kan saya jadi gini, nggak ada salahnya juga sih, nggak ada risikonya kalau aku ikut dia, Mhm. ikut Mhm. apa yang diharapkan. Wong cuma tinggal Mhm. ngerapiin saja, nggak masalah ya aku penuhi. Hmm. Kecuali kalau dia harapannya, gua minta berlian 1 kilo, Hmm. emas 1 kilo. Ini berarti persoalan yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Tapi kalau cuma sekedar rapiin anduk, rapiin Hmm. odol, itu kan sesuatu yang Mhm. mudah. Yang bikin berat apa? Ego. Mhm. Ego gue jadi laki-laki. Wih, Hmm. apaan lu marah sama gue? Emang lu nggak bisa Hmm. sopan? Nah, karena apa? Hmm. Kita nggak paham Hmm. bahwa emosi itu apa sih? Mhm. Problemnya itu apa sih? Problemnya bukan emosi. Emosi itu Hmm. tidak pernah jadi problem. Problemnya itu ada harapan di balik emosi. Itu yang nggak Hmm. banyak orang paham. Tapi begitu paham, gampang beresinnya. Yang bikin berat, ego dan ketidaktahuan, kegoblokan, Hmm. kebodohan, dan ego. Itu yang bikin berat. Hmm. Gila, gue sebagai laki-laki pemimpin rumah tangga, digituin sama istri gue. Kayak gue Hmm. kacung dia aja. Kayak, udah, dia mulai Nah, memberi makna. ada frame. Ya. Ada frame di sana. Dan itu Ya. problem. Ya, Padahal karena dia sebetulnya persoalannya sudah sederhana. punya frame dulu, Pak, bahwa laki-laki itu harus begini, wanita tuh harus begini. Nah, Jadi ketika wanitanya memberitahu, langsung egonya muncul karena ego sebelumnya sudah muncul. ada. Hmm. Nah, apakah salah? Nah, tidak ada yang salah di antara setiap orang, Hmm. karena setiap orang itu
punya frame. dioperasikan oleh frame. Nah, boleh saja ketika dia seumur-umur nyokap, gua aja nggak pernah kayak gitu. Nah, berarti dia punya frame of reference di masa lalu, memori, bahwa nyokapnya itu tidak pernah seperti itu. Harusnya itu sopan, frame of value. Dia punya value. Wah, kalau perempuan itu ngomong sama laki-laki seperti ini, frame of rule, frame of criteria, frame of identity. Oh, banyak sekali frame. Dan ketika kita memahami, menyadari frame kita, mana yang sebetulnya emang nggak membereskan persoalan itu, malah tambah masalah baru. Begitu kita ketemu frame-nya, itu sudah 50% beres urusannya. Iya, Pak, di sini ada yang tanya, Pak. Oke. Gitu, ya, Mbak Uti bilang katanya gemes ya, gemes sama Mas Pras. Oke, ya OCD itu apa, Pak? Nah, OCD itu Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive Compulsive Disorder. Yes. OCD itu Yang indikatornya adalah orang itu rapi banget. Kalau ya, nyusun ada itu tertentu. ada yang sampai tingkat parah. Nyusun duit di dompet itu berdasarkan nomor serinya. Saya nggak sampai nomor seri. Saya cuma dari angka 100, 50, 20. Itu saya. Ini sampai ada udah Nomor seri. urut nilai duit, urut nomor seri dan urut Nah, itu ngadep. belum sampai ke sana. Ya. Itu ada. Ya, hadapnya temannya sama. istri Ya. saya. Oh, oke. Nah, itu Jadi udah menderita dijawab ya, hidupnya. Menderita Ya. hidupnya itu. Begitu melihat lukisan miring dikit, wah terganggu, nggak bisa belajar, nggak bisa kerja, nggak mood. Ya. Dia serba perlu rapi menurut pikirannya. Dan itu bisa disembuhkan. Di set frame-nya ya, Kalau Pak? mau. Kalau mau. Di set frame-nya. Karena di sana itu Mbak ada Uti bersedia nggak, Mbak Uti? Di sana itu ada perfectionism. Oke. Terus ada yang tanya lagi dari Adi Jovial. Jadi antara kenyataan, fakta, makna itu kaitannya gimana ya, Om? Oh, dipanggil Om. Waduh, siapa itu panggil gue Om? Adi Jovial. Antara fakta, Kenyataan, fakta, makna. Ya, kenyataan sama fakta sama ya. Iya. Kenyataan, fakta, dan makna. Di luar sana itu namanya fakta. Fakta adalah, nah ini agak ribet dikit ya. Fakta. Sebenarnya yang namanya fakta itu netral saja. Sesuatu yang netral saja. Orang naruh tai sapi di halaman rumah kita. Netral. Jadi kita kasih makna. Maknalah yang problemnya. Kita mau memberi makna ini sebagai penghinaan atau sebagai hadiah. Gila. Ini musim kemarau nih. Gue dikasih tai sapi nih sama orang. Tahu aja gue butuh pupuk. Kita, karena gini, segala sesuatu itu nggak punya makna tunggal. Contoh gelas ini. Apa arti gelas ini bagi Mbak Vena? Sebenarnya, ya kalau saya memberi makna untuk taruh air, untuk sup, untuk memudahkan aja. Ini apa? Ini gelas. Ini tempat taruh air. Ini untuk taruh kopi. Ini gengsi. Ini buat senjata. Ini alat untuk melampiaskan amarah. Ini apa lagi? Banyak kan? Bisa macam iya. Begitu juga dengan segala sesuatu di luar sana itu banyak makna, bukan makna tunggal. Ketika ada orang misalnya sama kita, "Weh, lu goblok lu." Kita kemudian marah atau kemudian kita sedih. Ketawa. Jadi, kok dia begitu sih ngomong sama gue? Kok gue dikatain sih? Bentar dulu. Lu marah, lu sedih gitu, emang lu kasih makna apa sama dia? Ya penghinaan itu. Nah, penghinaan sih lu kasih.
Goblok lu. Dia inkompetensi dalam komunikasi. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, tetapi karena dia sedang dibajak emosi, maka dia tidak mampu menyampaikan pesannya di dalam pikiran itu dengan utuh. Sehingga dia hanya mampu mengatakan, goblok lu. Ya. Berarti dia sedang inkompeten dalam berkomunikasi. Nah, kalau arti yang diberikan seperti itu, gimana perasaan kita? Mungkin nggak semarah tadi. Mungkin malah kasihan. Goblok lu. Ntar dulu. Orang ini mau menyampaikan satu pesan. Jangan-jangan sebabnya ada pada diriku. Aku pengen introspeksi, apa yang membuat dia mengatakan goblok kepada aku? Apa ucapanku dan perilakuku di masa lalu di tempat yang berbeda yang membuat dia mengatakan goblok kepada aku? Iya goblok, masa lu gitu aja nggak ngerti sih? Oh berarti memang ada sesuatu yang nggak aku ngerti. Oke, bro, gue terus terang emang bingung gue apa ini tentang apa. Boleh nggak gue belajar? Lu kasih tahu gue lengkapnya gimana sih? Apa yang gue nggak ngerti? Lu tuh ya, gini. Gila, bagus nih ilmu nih. Aduh, thank you bro. Ketika orang mencemooh atau mengatai, itu bukan tentang orang itu kok. Ketika saya ngomong kepada Mbak Vena, Mbak Vena itu belagu songong. Apakah itu tentang Mbak Vena? Tidak. Enggak. Karena orang Ada lain. ekspektasi. Karena orang lain boleh jadi nggak sama dengan pendapat saya. Siapa bilang orang dia baik, dia itu lembut, dia itu mau membantu. Oh ternyata saya hanya mengambil satu sisi tertentu, itu juga yang saya ambil, informasinya saya masukkan. Kemudian saya sudah membangun undang-undang dalam pikiran saya, rule dan kriteria dalam pikiran saya sendiri, KUHP, Kitab Hukum Aturan Perilaku seseorang, sehingga saya kemudian menghakimi Mbak Vena secara in absentia dalam pikiran saya, bahwa Mbak Vena itu dalam aturan saya itu gini-gini nih, sehingga saya vonis songong. Berarti ketika saya ngomong songong tentang Mbak Vena, itu bukan tentang Mbak Vena, itu tentang aturan yang saya gunakan, tentang harapan saya, dan saya sedang mendemonstrasikan kualitas berpikir saya. Jadi ketika saya menghina orang, itu bukan tentang orang itu tentang kualitas berpikir saya. Setuju Pak, itu keren banget. Sehingga apa? Ketika kita dikatain sama orang, kita tenang saja. It's not about me. It's about pikiran dia sendiri. Ini tentang yang harapan dia. Ini tentang value dia. Nah, sehingga itu kesempatan belajar kita untuk memahami, gue ini apa yang dia harapkan sebetulnya. Yang kalau misalnya aku penuhi harapan dia, yang dapat gunanya aku kok. Aku jadi kompeten nantinya. Aku bertambah pinter. Aku bertambah, attitude-ku bertambah kuat. Nah, kalau kita jadi pelaku, bukan jadi korban. Yes. Nah, teman-teman ada yang bertanya lagi? Ya, selamat malam idolaku Mas Pras. Nah, sama Bu Vena. Siapa ini? Ada yang salah pencet juga. Yes, nggak apa-apa. Yang bilang idola ini laki atau perempuan? Waduh, laki-laki. Pak. Laki-laki sampai kaget. Yang bilang ini Ruli Sijabat. Bang Ruli Sijabat ini PR manajernya Toyota Astra Motor ini. Waduh. Tapi satu grup sama saya, Rotella Singing Corner di Smul. Wah, mantap, asik. Yes. Jadi Pak, tadi sebenarnya makna yang kita letakkan itu ya Pak. Dan ketika untuk teman-teman ada pertanyaan nggak sih? Jadi makna yang kadang membuat kita bisa salah paham, makna juga yang kita miliki membuat kita bisa jadi lebih asik ya berhubungan dengan orang ataupun dalam kehidupan. Dan tadi di atas ada Mbak Uti bilang KDRT meningkat ya Pak. Lama lagi. Ya, itu. Jadi COVID ini menguak kesejatian banyak hal. Kalau selama ini memang fake
atau palsu hubungan mereka, artinya tidak Mhm. menyentuh sisi dalam, hubungan mereka tidak Mhm. sampai ke ruhani, Mhm. ya di COVID ini betul-betul menyibak, dan itulah kesejatianmu. Wah, tuh Hmm. kan, kamu berdua saja udah kayak neraka. Berarti Hmm. sebelumnya apa yang terjadi? Tapi sebaliknya begitu COVID, happy saja malah tambah happy. Nah, itu berarti Hmm. sebelumnya itu Sudah juga memang, clear, sudah memang ya. terbangun Hmm. makna di antara mereka. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar makna, ada Hmm. makna, ada tujuan, ada identitas, ada Mhm. skill. Hmm. Jadi makna rumah tangga adalah bla 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 bla. Makna pasanganku, makna suami itu apa? Mhm. Dengan makna seperti itu, apa tujuanku sekarang? Oh, mau Hmm. membahagiakan dia, mau ini Mhm. membangun ini itu tujuan kan. Nah, Mhm. itu untuk itu aku menjadikan diriku siapa? Seorang Mhm. suami yang Mhm. ini. Nah, setelah itu aku punya skillnya enggak? Banyak orang Hmm. memberi makna oke, punya tujuan oke, punya identitas oke, tapi nggak punya Tapi skill, skill-nya. nggak punya skill komunikasi, nggak punya skill Mhm. bertanya, nggak punya skill mendengarkan, nggak punya skill memahami perilaku orang. Nah, akhirnya Mhm. terjadi inkompetensi, ya nggak selaras kan Mhm. antara Mhm. meaning, intention, tujuan, Mhm. identity Mhm. dengan skill. Ya, Skill dan skill-nya. knowledge. Nah, kita perlu Mhm. menyelaraskan ini. Hmm. Menyelaraskan. Hmm. Gitu, Mbak. Yes. Oke. Pak, tipsnya untuk teman-teman apa tuh, Pak? Yang sederhana aja yang mungkin bisa digunakan, dimanfaatkan untuk segala. Untuk Ya, apa? misalkan dalam berespon untuk bisa tetap. Oh, ya. Jadi kan kita kan sebagai ibaratnya kita yang pegang remote-nya ya. Jadi ada tipsnya nggak untuk teman-teman yang lain? Untuk kita bisa melihat yang tadi ya, oh ini sih frame saya seperti ini. Bagaimana saya melihatnya? Apakah saya sebagai korban? Apakah saya sebagai pelaku? Apakah ada tipsnya untuk teman-teman? Tips nomor satu, segala Mhm. sesuatu itu diawali dengan memahami. Tapi Mhm. sebelum memahami, tentunya kita sebelum memahami. Jadi memahami, kata kuncinya adalah memahami. Mhm. Nomor Mhm. satu, memahami siapa? Memahami diri sendiri. Mhm. Ketika aku berespon seperti ini, Mhm. yang Mhm. membuat aku berespon seperti ini, frame apa Mhm. sih? Mhm. Yang kemudian dari frame itu menimbulkan perasaan apa? Dan kemudian setelah itu membuat aku berucap apa dan bertindak apa, dan dari ucapan dan tindakanku itu hasil terbentuk, nasib terbentuk. Jadi kita nasib itu dimulai dari pilihan-pilihan kita sendiri. Mhm. Aku tidak akan ubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa-apa yang ada dalam pikirannya sendiri. Apa yang ada dalam pikirannya? Frame, Mhm. kemudian perasaan, pikiran, Mhm. perasaan, ucapan, Mhm. dan tindakan. Itu yang ada dalam pikiran. Mhm. Kalau selama kita, itu dalam kuasa kita, maka sadari bahwa kita berkuasa atas pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita. Nah, dengan Mhm. demikian kita akhirnya mampu memahami diri kita, setelah itu memahami orang lain. Nah, Mhm. setelah memahami orang lain, Mhm. ya sudah tinggal akhirnya menyamakan map, menyamakan model of the world dia dan model of the world saya. Mencari agreement frame, mencari pemikiran-pemikiran yang Mhm. disepakati dan itu Mhm. mengatur hubungan kita. Mhm. Apa dulu waktu saya sebelum menikah dengan Uti, Mhm. syarat pernikahan kita apa? Sudah Mhm. tamat membaca buku Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey. Satu. Oke. Terus yang kedua kita diskusi. Mhm. Oke, apa itu cinta? Apa itu Mhm. rumah tangga? Apa itu Mhm. masalah? Mhm. Bagaimana kita memandang ibu mertua?
bapak mertua, ipar. Bagaimana kita memandang rezeki? Bagaimana kalau saudara-saudara kita minta uang? Uangnya di siapa? Bagaimana mengelolanya? Visi kita apa nantinya? Nanti kita ingin sekian tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, milestone-nya apa? Itu sampai saya bicarakan. Makanya Pak, waktu Bapak itu kita ngomong usia berapa nikahnya, Pak? 30, 30 sekarang? 51. Wow. Dari zaman pada waktu itu aja udah bicara sampai ke sana ya, Pak? Udah bicara sampai di sana. Wow. Saya ini senior. Itu kayaknya perlu mungkin undang-undang di Indonesia tuh bicara sampai ke sana. Jadi mereka tuh jelas, nggak asal aja untuk memenuhi, oh yang penting saya punya pasangan gitu kan. Atau cuma sekedar suka gitu ya. Buku Seven Habits itu terbit di Indonesia itu tahun 93. Saya sudah baca beberapa kali, saya ketemu Uti 97, 99 kita menikah. Jadi dalam 2 tahun itu kita banyak diskusi, banyak berantem, tetapi kemudian itulah sarana untuk, ini loh ilmu yang kita dapat kemarin, ini kita praktekkannya itu di situasi seperti ini. Wah, itu berat sekali pada saat itu. Itu ngadepin Uti yang begitu itu, yang ya begitulah gitu. Wah, begitu juga dia menghadapi saya. Nah, tetapi satu kesepakatan kita, kalau kita punya masalah, diselesaikan berdua saja. Ibu saya nggak tahu, ibu mertua nggak tahu, ipar nggak tahu, sahabat-sahabatnya nggak tahu. Kita berdua yang menyelesaikan. Jadi kalau dilihat, ini kayaknya baik-baik aja ya. Uti sama Pras ini rumah tangganya. Kalau status Facebook itu gini-gini, dia nggak tahu di balik itu ada prahara-prahara besar yang kemudian kita selesaikan berdua saja. Nah, karena kita meyakini bahwa ketika itu keluar nggak selesai, itu tambah masalah. Karena orang nggak paham, yang paham itu kita. Iya. Belum lagi gitu, nanti kalau ada orang lain punya frame yang berbeda juga, tambah ramai ya, tambah keruh. Kan orang memproyeksikan frame-nya sendiri. Ya, lu jangan gitu, jangan gitu, Pras. Jangan mau digituin. Iya, udah tambah seru deh. Nah, sekarang ini akhirnya apa? Banyak orang yang mengalami permasalahan rumah tangga kemudian datang kepada saya. Itu ujung-ujungnya dia sakit hati sendiri. Gue nih sakit hati, yang bikin sakit hati gue namanya Bang Pras. Apa-apa dibalikin lagi ke diri kita sendiri katanya nih. Ini Betawi. Iya. Kita sakit, kita sendiri yang bikin sakit. Kita dizalimi orang, kita sendiri yang layak dizalimi. Lah gimana kita bisa lepas dari tanggung jawab katanya. Itu. Karena tanpa sadar kan kita juga yang memilih, kita yang punya frame. Ketika kita marah itu kan karena frame kita juga punya ekspektasi, punya harapan, dan komunikasinya yang akhirnya menghambat ya. Jadi ya kita belajar untuk bertanggung jawab ya Pak, sama frame kita. Atau kita mengerti lah istilahnya, oh saya memilih ini, hasilnya seperti apa. Ya, begitu. Hanya kebanyakan dari kita itu terlalu cepat memberikan frame. Memberikan makna. Terlalu cepat merespon ya. Nah, makanya manusia itu punya kemampuan untuk refleksivity tadi. Jadi semakin ada jarak antara kejadian dengan respon kita, kita mempunyai kesempatan untuk memeriksa frame kita lebih banyak, menggali lebih dalam. Jangan-jangan ada ruang-ruang yang blank spot. Jangan-jangan ada ruang yang sudah terkubur dalam. Dan itulah sumber masalahnya yang kita tidak kunjungi selama ini. Boleh jadi ketika kita bersilaturahmi masuk ke dalam diri, bersilaturahmi dengan diri sendiri, itu nanti akan ketemu. Kita bisa melihat diri kita di masa lalu. Tapi ketika kita sedang merancang frame apa yang cocok kita gunakan, kita juga bisa kok meminjam frame kita di masa depan. Yaitu dengan cara, seandainya saya sudah berusia 70 tahun,
Atau bahkan nggak usah 70 tahun. Seandainya saya sudah berada di alam keabadian. Dan saya yang di alam keabadian itu hadir kembali pada saat ini. Dan kemudian menasehati saya hari ini. Apa nasihatnya? Oh, itu kita banyak temukan di situ nanti. Oh, ternyata ini persoalan kecil. Oh, ternyata ini persoalan yang ngapain kita persoalkan. Saya misalnya pernah berantem sama adik saya di grup. Adik saya left. Masing-masing kita ini mempertahankan argumennya. Dan saya tahu adik saya argumennya sangat lemah. Karena nggak ada dasarnya. Saya kuat dasar saya. Nah, malam hari ibu nggak mau makan. Loh, kenapa Bu? Rupanya saya lupa. Ibu saya ada di grup juga. Ibu saya bilang, aku sedih. Anak-anakku udah gede-gede berantem. Waduh. Di situasi COVID seperti ini, waktu itu baru beberapa hari kita lockdown lah. Wah, ini kalau ibu nggak makan nanti imunitas menurun, gawat ini. Nah, akhirnya apa? Value saya tentang ibu itu lebih prioritas daripada soal benar salah kepada adik saya. Yang saya lakukan apa? Saya telepon adik saya minta maaf adik saya. Walaupun saya merasa saya benar. Itu kayak lagu lebih dari egoku itu kan. Walaupun aku yang benar, tapi aku yang minta maaf duluan. Nah, kan itu menjadi persoalan yang tidak penting. Akhirnya benar salah itu yang penting adalah kesehatan. Iya, karena value tertinggi di situ. Nah, maka ketika kita bisa menciptakan value tertinggi di rumah tangga bersama pasangan kita, itulah menjadi rujukan apa yang penting dan tidak penting ketika persoalan itu datang. Karena kita sudah punya common value. Nah, kemungkinan bubar rumah tangga itu karena tidak memiliki common value. Atau paling tidak respectful kepada masing-masing value. Nah, jadi tidak respectful pada masing-masing value-nya dari pasangan ya Pak ya? Dan tidak respectful bagus ya, Pak, itu, misalkan. yang tidak respectful itu ya karena diri kita menjadi korban dari frame kita sendiri. Iya. Makanya nggak mampu respect. Kalau misalkan semua pasutri yang ada di Indonesia sebelum dia melangsungkan akad nikah atau menikah, ini asik ya Pak kalau kita punya program seperti ini untuk mereka. Ayo kita bikin mahal, tiketnya mahal. Loh, ini untuk seumur hidup loh. Iya betul, murah. Setuju banget. Iya, setuju. Yang mau daftar, ayo silakan teman-teman yang sudah nonton mau daftar, yuk kenapa enggak Pak? Karena memang enggak terlalu nggak ada sekolahnya untuk sebelum menikah seperti ini. Paling kita hanya dikasih tahu untuk saling menghormatin. Hanya menghormatin dengan cara map masing-masing. Nah, selama ini ya, ketika saya melihat dikatakan inside out marriage. Ternyata benar, sebelum kita married sama orang lain, kita married sama diri sendiri dulu. Itu yang masuk kita, orang yang bercerai dengan diri sendiri, itu tidak akan mampu married dengan orang lain. Iya. Relasinya dengan diri dulu ya Pak, dia penting. Iya. Perlu interview Uti nih, Pak Pras bagaimana? Ada yang tanya nih Pak. Pak Pras bagaimana kalau menghadapi orang yang cemburu? Orang yang cemburu. Loh ya nggak apa-apa, orang dia punya perasaan cemburu kok ngapain kita yang pusing? Nah, kecuali karena cemburunya dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita, maka yang kita urus adalah tindakannya. Bukan cemburunya, cemburu itu hak orang. Biarin aja. Tindakannya ya. Iya, kan bukan dalam kendali kita. Nah, yang dalam kendali kita adalah tindakan kita sendiri. Nah, sehingga terhadap kecemburuan, misalnya cemburunya dia itu akhirnya merusak atau mengganggu kita, irritated kita, ya kita bicarakan aja. Terserah lu boleh cemburu, tapi lu jangan begini. Gue lebih senang kalau lu begini. Soal cemburu, itu urusan lu. Gitu. Oke. Jadi kata Mas Dika bilang sip gitu. Jadi masa cemburu urusan dia ya Pak. Asal jangan sampai mengganggu gitu ya. Kemana-mana diikutin. Terus dipasang setiap 5 menit telepon gitu ya. Nah, jadi ya hormatilah orang untuk cemburu. Nah, kecuali
ini kecuali kalau kita udah punya pasangan, dia udah punya pasangan, terus dia cemburu, ya itu juga masih urusan dia sebetulnya. Tetapi dengan status dia segala macam itu berpotensi mencemarkan nama baik kita, nah itu yang perlu kita bicarakan, kita urus. Oke, atau kita bawa ajak minum ke Rotella gitu ya Pak? Ya, nanti saya sediakan sianida secukupnya lah. Oke, terima kasih banyak Pak Pras untuk sharingnya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri, Pak, ada pesan-pesan mungkin atau sesuatu untuk teman-teman? Atau langsung kita bikin itu Pak tadi? Sebelum pernikahan kita bikin paket khusus ya Pak? Saya yakin yang nonton ini sudah dewasa, nggak perlu dinasehati lah. Jadi kata terakhirnya gini saja, seandainya Anda sudah tahu apa yang perlu Anda nasihati terhadap diri Anda sendiri. So, nasihat apa yang perlu Anda berikan kepada diri Anda sendiri? Silahkan masing-masing. Oke, nasihat apa yang diberikan pada diri sendiri ya? Bagaimana sekarang saatnya ini kita melihat diri sendiri, refleksi tadi ya? Ya. Apa bilang? Refleksikan pada diri. Mengenal diri, baru bisa mengenali yang lain. Ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Iya. Oke, indahnya buat kita semua. Terima kasih sharingnya Pak Pras. Mbak Uti mana Mbak Uti? Di kamar. Ini di ruang kerja. Oh, di kamar. Oh, oke. Jadi berbeda ya. Dia paham kalau dia ada di sini. Mungkin omongan saya nggak sesadis ini. Tapi itu asik ya. Dan seru ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah teman-teman yang udah ngikutin. Terima kasih Pak Pras untuk sudah berbagi. Sampai terima ketemu kasih lagi. Teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Iya, semuanya. Thank you. Sampai jumpa. Thank you. Dah. Ya. Bye.